Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama kami di Cahaya Semesta Curahan Hati. Cahaya Semesta Curahan Hati adalah reseller resmi dari software statistik Stata yang diproduksi oleh Stata Corp di Amerika. Buat rekan-rekan yang ingin mengetahui, bertanya, atau membeli software Stata, rekan-rekan bisa mengunjungi website kami di csc.co.id. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah grafik sederhana. Untuk itu, saya di sini akan menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Stata. Rekan-rekan bisa menggunakan datanya sendiri. Di sini saya akan klik File, saya akan klik Example Dataset. Jadi di Stata ini sudah ada beberapa data yang disediakan untuk kita berlatih atau belajar mengenai Stata. Kita akan klik Example Dataset. Di sini saya akan pakai NLSW88.dta. Inilah data pekerjaan wanita di Amerika Serikat di rentang umur tertentu. Kita tinggal klik Use, datanya sudah terbuka, kita close. Nah, untuk membuat grafik sebetulnya cukup mudah ya. Kita tinggal klik grafik di sini. Di sini ada two-way graph ya, ada grafik dua arah X dan Y. Saya akan pindahkan sedikit ke sini. Kita tinggal create di sini. Nah, ini di sini kita akan bisa membuat beberapa pilihan. Kita membuat basic plot, range plot, contour, atau mau yang lain juga bisa. Juga mau apa nih dipilih. Misalkan di basic plot saya bisa memilih scatter berupa titik, berupa garis gitu ya, dan sebagainya. Ada area, ada bar, dan sebagainya. Saya akan pakai scatter berupa titik gitu ya. Di mana Y variabelnya ini saya akan menggunakan wage atau gaji. Untuk X-nya itu adalah hour. Jadi ini gaji dia berapa, hour itu berapa sih, berapa jam seminggu dia bekerja kalau di data ini. Nah, kemudian kita bisa men-short datanya untuk nilai X-nya gitu ya. Jadi grafiknya tentu akan menjadi lebih rapi. Kita akan klik Submit, saya tidak klik Accept. Nanti akan saya kasih tahu kenapa. Ketika diklik Submit, Stata akan memproses dan menampilkan grafiknya. Nah, kenapa saya tidak mengklik Accept? Karena kalau saya klik Accept, ini akan menutup Windows-nya gitu ya. Sehingga nanti ketika saya perlu melakukan perubahan, kita perlu membuka kembali Windows-nya. Perubahan apa aja sih yang bisa kita ubah? Itu paling utama kita lihat di sini. Jadi kalau untuk plot ini, yang kita ubah nanti adalah di bagian dalam nih, si titik-titiknya akan kita ubah. Kita klik Marker Properties. Nah, di sini kita bisa merubah simbolnya. Misalkan saya mau pakainya segitiga. Dengan warnanya bisa kita ubah di sini. Misalkan saya mau pakai merah, biar kontras ya. Juga untuk ukurannya, saya misalkan agak perkecil sedikit, saya buat jadi small. Terus simbol angle ini maksudnya seperti ini. Kalau segitiga dia akan bentuknya ke atas, tapi bisa kita putar-putar gitu ya segitiganya. Misalkan saya mau putar 90 derajat seperti itu ya, kalau diperlukan. Kemudian kita tinggal klik Submit di sini. Nah, dia akan memproses kembali. Nah, ini terputar 90 derajat segitiganya. Inilah datanya sudah kita ubah berdasarkan yang di sini. Nah, di bawah sini kita bisa menambahkan label pada si data-data ini ya. Jadi kita tinggal klik label. Variabel apa sih yang mau kita ikut sertakan? Misalkan di sini ada dia bekerja selama 10 jam tapi dengan dapat gajinya berapa gitu. Oh, ini gaji per jamnya 10. Berapa jam dia bekerja dalam seminggu gitu ya. Kita mau lihat ini datanya berkaitan dengan apa. Kita bisa lihat apakah dengan umurnya seperti itu. Nanti tinggal, ini tentunya bisa kita atur lagi ya. Labelnya mau sebesar apa, warnanya mau sebesar apa, bisa di sini. Kalau kita submit. Nah, ini ada datanya. Oh, ternyata ini yang di sini data dengan wanita berumur 43 tahun. Di mana dia bekerja rata-rata 80 jam seminggu, tapi gajinya di bawah $10 per jam gitu ya. Di sini ada yang cukup lumayan di 39 tahun dengan gaji per jamnya di atas $40. Dan dia di sini bekerja kira-kira hampir 40 jam seminggu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak membahas banyak tentang datanya, tapi bagaimana kita memodifikasi ini ya. Nah, ini kalau sudah selesai, kita atur, kita sudah yakin, kita tinggal klik Accept, gitu ya. Ini tinggal kita klik Accept. Apalagi sih yang bisa kita atur? Jadi kalau untuk si bagian plotnya, itu di bagian sini, tinggal kita klik Edit. Nah, di sini akan keluar lagi nih, ya. Kita mau atur apa lagi? Misalnya saya merasa, oh tadi saya lupa nih mengatur backgroundnya, saya nggak mau putih. Kita tinggal klik Marker Properties lagi, kemudian di sini kita bisa klik Advance, ternyata kita bisa fill colornya gitu ya.
kita bisa fill dan sebagainya. Ya, nanti rekan-rekan bisa coba. Nah, terus kemudian apalagi sih yang bisa kita atur? Di sini adalah kita bisa mengatur y-aksis dan x-aksisnya. Kalau saya klik di sini ternyata kita bisa menambahkan judul ya. Judul untuk si y-aksisnya berarti di sini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan misalkan ini bayaran per jam. Gitu ya. Nah, ini bisa juga diatur kalau kita klik properties, kita bisa mengatur besarnya berapa sih teksnya gitu ya. Apakah kita mau very large, warnanya seperti apa dan sebagainya. Orientasinya juga bisa kita atur. Kan kalau bacanya miring susah ya, kita pakai horizontal bisa kita atur. Kita juga bisa menaruh kotak di sekitarnya, jadi tulisannya kotakin gitu ya. Nah, ini untuk mencoba perubahan yang kita lakukan, jangan klik accept dulu, kita klik submit dulu. Nah, ini datanya, nah ini biaya per jam. Oh, ini terlalu besar nih size-nya, kita akan kecilkan misalkan menjadi medium. Ternyata kalau seperti ini agak sulit bacanya, lebih baik dia berarti vertikal saja. Kita submit kembali. Ya, bayaran per jam. Oke ya. Nah, ini kita klik accept kalau sudah. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang mau merubah di bagian sini nih. Ya, ini kita bilangnya si major tick-nya. Kita tinggal klik properties-nya. Nah, ini kalau yang use default akan secara otomatis seperti ini. Tapi kita juga bisa gitu ya. Misalkan kita mau datanya mungkin lebih besar rentangnya. Nah, kita bisa tulis minimum value-nya misalkan 0 dan maksimumnya kita mau misalkan 80. It's 0 di sini kita tulis 80. Oke ya. Dengan rentangnya berapa gitu jaraknya misalkan 10. Ya, ini tinggal kita submit. Ya, ini kita akan punya ya y-aksisnya dari 0 sampai 80 dengan perbedaan 10 dengan delta 10 gitu ya. Kemudian kita bisa klik labelnya nih, apakah kita mau munculkan. Mungkin kita mau ubah warnanya, saya nggak mau hitam gitu ya. Ini label 0, 10, 20, 30-nya saya mau warna biru misalnya. Size-nya kurang besar nih, mungkin saya mau large. Terus kita mau, ini bacanya susah sekali kalau miring, kita mau pakai horizontal. Kita tinggal submit. Ya, jadi berubah ya ininya. Oke. Itu untuk major tick-nya, berarti untuk garis besarnya. Tapi mungkin kita membutuhkan garis yang lebih kecil-kecil. Misalkan 70-nya mau kita bagi menjadi berapa. Itu berarti kita akan menggunakan si minor tick-nya. Nah, di sini saran saya pakai yang ini ya. Kita mau berapa garis di antara 70 dan 80. Kita mau berapa garis antara 60 dan 70, misalkan 5. Ya, kalau kita submit. Nah, jadi ada garis kecil-kecil lagi nih, gitu ya. Jadi mempermudahkan untuk lebih membaca datanya. Kemudian sama labelnya bisa kita atur juga, gitu ya. Kemudian di sini saya punya scale. Nah, scale ini cukup menarik. Karena di sini kita bisa melihat apakah kita mau pakai, ini kan linear, apakah mau pakai grafiknya secara algoritmik. Nah, ini bisa diatur algoritmik sama dia, gitu ya. Nih algoritmiknya tapi di bagian D-nya. Tapi ini agak kurang bagus bacanya, ya, dan tidak diperlukan. Kita antik lagi, ya, kita submit lagi. Oke, ini tinggal kita set, gitu ya. Nah, nanti yang sama juga bisa kita lakukan di sumbu X-nya ya. Kita bisa melakukan di sumbu X-nya, melakukan hal yang sama. Kita atur dari judulnya, kita atur dari angkanya ini mau seberapa besar, mau rentangnya berapa, di tengahnya mau ada berapa garis dan sebagainya bisa kita atur. Satu tab lagi yang akan saya jelaskan di video ini adalah bagian title. Nah, di sini kita bisa menuliskan judul dari grafiknya. Misalkan kita bisa menuliskan judulnya ini coba buat grafik gitu ya. Sama, ketika kita klik properties, ini kita bisa mengedit banyak hal di sini. Mulai dari ukurannya, warnanya, posisinya, dan sebagainya. Oke, kita tinggal klik submit. Ya, ini jadi ada ininya ya, ada judulnya. Ini coba buat grafik. Mau dibutuhkan subtitle di bawahnya mungkin penjelasnya atau captionnya atau notes-nya. Nanti notes ini adanya di bagian bawah sini. Itu juga bisa dimasukkan di sini, gitu ya. Nah, kalau sudah oke, berarti kita tinggal klik. Kalau di submit sudah keluar, kita tinggal klik oke. Nah, dia akan keluar kembali grafiknya seperti apa.
Nah, kira-kira seperti itu untuk bagaimana kita bisa menggunakan atau membuat grafik pada software Stata. Terima kasih sekali lagi. Jika buat rekan-rekan yang mau bertanya atau membeli tentang software Stata bisa menghubungi csc.co.id. Terima kasih, salam statistik.